Oke. Kita awali pemanasannya dengan ambil posisi duduk bersila, tegakkan badannya. Ya, kemudian tarik nafasnya dari hidung, keluar nafas dari hidung. Tarik nafas dari hidung, keluar nafas dari hidung ya. 5 kali tarik nafas. 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Keluar nafas 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Inhale. 1, 2, 3, 4. Exhale. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Satu lagi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eratkan jarinya, stretch up. Tarik nafas, tahan 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Open. Lagi, eratkan jarinya, stretch up. Tahan 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Open. Oke. Tengok ke kanan. Tarik nafas 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Lihat ke depan. 4 hitungan. Keluar nafas. 1, 2, 3, 4. Tarik nafas. Tengok ke kiri 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Tengok ke depan 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Letakkan ke kiri 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Satu putaran penuh 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Good. Putar bahunya ke belakang 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Ke depan 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Pegang kedua sikunya, tarik ke atas. Tahan 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Ayun ke kiri ke kanan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, kembali. Good. Putar dadanya, satu putaran ke kiri, terus reverse ke kanan ya. 1. Putar. 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 Sekali lagi. Putar. Putar. Angkat lengan kanan. Tarik jauh ke kiri. Tarik jauh ke kiri. 1, 2, 3, 4. Ganti. Tarik. 1, 2, 3, 4. Good. Telapak tangannya ke depan. Yes. Turun. Naik. Turun. Naik. Down. Up. Down. Up. Putar ke depan. Berangkat dari jarinya. Bergerak dari jari-jari. Up. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Good. Rentangkan tangannya ke samping. Ya. Rentangkan tangannya ke samping, ya, tangannya ngerayung, tangannya gini ngerayung. Terus drop up. Drop up. Drop up. Drop up. Drop up. Drop up.
Pertahankan posisinya, putar bahunya ke depan. 1, 2, 3, 4. Ke belakang 4 kali. 1, 2, 3, 4. Oke, relax. Oke, relax. Kita bergerak di bagian kepala. Ya, di bagian kepala. Tengok ke kanan, bergerak dari dagunya dulu. Ya, bergerak dari dagunya dulu. Kemudian ke kiri, bergerak dari dagunya dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relax. Oke, gerakkan kepalanya, geser ke kanan dan ke kiri. Lihat. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi bukan kepalanya, tapi telinganya. Telinganya bergerak ke samping kanan dan kiri. Hop, 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 hop. Telinganya. Telinganya Mas Api, ayo. 3, 4, 5, 6, 2, and relax. Oke, kembali lagi ke nafas ya. Kembali lagi ke nafas. Tarik nafas 4 hitungan, keluar nafas 4 hitungan. Mulai dari sekarang. Inhale. 1, 2, 3, 4. Exhale. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, relax. Oke, take a break. Boleh minum dulu 1 menit. Oke. Telapak tangannya di depan dada. Telapak tangannya di depan dada. Dorong ke depan. Satukan jari tengah dengan ibu jari. Ya, nyekiting, namanya nyekiting. Ya. Dari sini dorong ke depan, nyekiting. Lagi dari sini dorong ke depan, nyekiting. Telapak tangan depan dada. Kembali lagi. Ya, terpental. Lagi ya. Tunggu dulu. Ya. Kembali dari sini, dorong ke depan. Up. Satukan telapak tangannya. Sembahan, namanya sembahan. Iya. Oke. Dorong ke depan. And down. Up. Dorong ke depan sekali lagi. And down. Oke. Ini namanya ngerayung. Kalau di tari Jawa, namanya ngerayung. Jadi ibu jarinya masuk, ke 4 jarinya rapat.
Yes. Oke. Kita stretch dulu ya. Jadi tekan jari-jarinya menyentuh bahu. Like this. Terus dorong ke depan. 1, turun. 2, turun. 3, turun. 4, turun. Oke, change. Kiri. 1, turun. 2, turun. 3, turun. 4, turun. Oke, relax. Oke, eratkan jarinya seperti ini. Putar pergelangan tangannya. Ya, terus bergerak ke kanan dan ke kiri. Go to the right, then going to the left. Going to the right, going to the left. Lagi, going to the right, going to the left. Sekali lagi, going to the right, going to the left. Oke, eratkan jarinya, stretch up. Tarik nafas. Tahan 4 hitungan. 1, 2, 3, 4, open. Yes. Oke, relax. Putar bahunya lagi ke belakang 4 kali. 1, 2, 3, 4. Ke depan 4 kali. 1, 2, 3, 4. Oke. Oke. Dan boleh minum dulu. Sambil minum, aku akan cerita sedikit tentang pengalaman saya terhadap tari yang kemudian mempengaruhi kekayaan eksplorasi tubuh saya. Ya, jadi seperti yang saya introduksikan di awal tadi bahwa dari kecil memang saya mengenal tradisi Jawa. Saya belajar tari Jawa dari kecil karena memang sudah terbiasa karena lingkungan saya juga. Kemudian mulai masuk isi, mulai tertarik terhadap tari kontemporer. Nah, ketertarikan saya terhadap tari kontemporer adalah karena ingin mengangkat atau mengenalkan budaya atau kesenian tradisi ke dunia yang lebih luas. Nah, kemudian dari situ saya mulai menggarap beberapa karya yang berangkat dari tradisi. Berangkat dari tradisi itu bukan hanya berangkat dari atau harus dari ceritanya, tapi bisa dari banyak sekali aspek. Ya. Nah, saat ini mulai dari 2012. Hai guys, so Mas Bobi ini sedang cari jalan keluar untuk cari lokasi yang lebih oke sinyalnya. Oke, jadi ada tas dari Mas Bobi. Tadi yang di screenshot itu tadi itu berupa aksara Jawa Tengah, yaitu tasnya adalah setiap partisipan untuk menghafal aksara tersebut. Silahkan searching atau browsing atau googling di Google ya. Nanti saya bantu untuk lafal pengucapannya. Oke? Oke. Jadi bagaimana semuanya? Apakah sudah menghafal aksara yang ditugaskan tadi? Sudah dapat semua? Sudah, Pak Guru. Sudah. Iya. Ponocoroko itu ada 5. Ya, Ponocoroko. Kemudian Doto Sowolo. Ini 5 terus ya. Kemudian di sini saya akan kasih 5 bentuk yang teman-teman semua coba untuk hafalkan ya. Yang pertama, kita harus sadari bahwa ruang kita kalau kita perform itu ruangnya mungkin bisa proscenium ya,
panggung besar, tapi di Zoom meeting ini ruang kita adalah sebatas layar ini. Layar yang ada di depan kita. Ya, ada kesadaran itu. Oke, sekarang postur tangannya gini, ngerayung, tangan kiri. Yang saya angkat ini tangan kiri. Ya, tangan kirinya diletakkan di setengah layar handphonenya, atau kameranya. Ya, segini. Like this. Dekat lagi. Siapa Supriyadi? Lagi. Mungkin kalau pakai handphone, kamera kamu harus dibalik. Yes. Ya, yang kameranya berdiri dibalik. Yes, supaya bisa nutup separuh. Half-half. Ini ho, ya. Kita sepakati ini ho. Galonnya disingkirin dulu. Suryadi. Oke, ini ho. Jadi ho itu tangan kirinya menutup setengah layar. Yang kelihatan adalah mukanya. Ya, ho. Kemudian oh, no, ya. No itu nyekiting, jari tengahnya bertemu gini. Yes. Nah. Matanya di lingkaran tangan. No. Ya, boleh muka yes gitu. No. Co. Ya. Ro. Ini di dahi. Ya, ro. Ya, jempolnya ke atas. Thumbs up. Ya. Oke, good. Ulang lagi ya. Ho. Oh. No. Matanya di lingkaran tengah. Siapa Supriyadi? Ah. Co. Ro. Ono coro. Ko. 5 jarinya nutup. Nutup kamera. Yes. Oke, ulang lagi ya. Siap. 7, 8. Ho. No. Ayo matanya di dalam lingkaran. Tisna, matanya di dalam lingkaran, Tisna. Yes. Co. Ro. Ko. Tutup. Ya. Yes. Oke. Coba semuanya bersama-sama. 5, 6, 7, 8. Ho. No. Co. Ro. Ko. Oke, good. Oke. Temponya seperti ini. Saya kasih contoh dulu ya. Ono coroko. Doto sowolo. Modo joyonyo. Mogo botongo. Ya. Nah, tugasnya adalah karena berarti ada 15 ya, 15 huruf aksara yang harus dicari gesturnya. Itu PR-nya untuk dicari malam ini, untuk bikin videonya. Ya, lanjutannya ya. Aku kasih contoh ya. Jadi misalnya gini. Ho. No. Co. Ro. Ko. Do. To. So. Wo. Nah, gitu ya.
bermain ini perspektif. Ini bisa gini juga, ya. Mau. Go. Nah, gitu. Nanti bisa dikembangkan juga, ya. Jadi ada kesadaran untuk membuat ruang ini, layar kamera ini menjadi eksplorasi atau eksperimen tubuh dan juga eksperimen ruang. Oke? Apa yang teman-teman dari partisipan ini peroleh, maksudnya mereka karya apa yang akan mereka tampilkan atau punya apa yang mereka tampilkan, dan mungkin saya bisa memberi masukan atau memberikan sharing pengalaman. Itu yang akan saya lakukan. Sebelumnya ya ada beberapa tips poin ya yang mungkin PPT-nya bisa PowerPoint bisa ditampilkan. Ya, ini jadi kita judulnya Seni Nusantara. Jadi perspektif tantangan seni Nusantara sebagai seni transformasi. Oke, next. Berikutnya. Ya, jadi sebelum kita mulai, sebenarnya apa itu Nusantara? Jadi kita tahu Nusantara itu sebenarnya kepulauan. Jadi secara geografis itu pembentangan negara kepulauan. Jadi antara ada dari wilayah Sumatera sampai ke Papua, dan Nusantara ini memang digunakan istilah di Jawa ya. Zaman dulu Nuswantoro kalau bahasa Jawa. Nuswantoro itu berarti kepulauan-kepulauan, tapi di makna yang lebih luas Nusantara ini lebih saya bisa mengatakan bahwa Malaysia, Singapura, Thailand, Asia Tenggara itu sebenarnya satu rangkaian. Filipina itu sebenarnya suatu rangkaian Nusantara. Karena apa? Karena saya pernah beberapa kali ke Filipina, saya masuk ke desa, itu ternyata mereka punya bahasa yang hampir serumpun. Tagalog, bukan Tagalog aja, tapi beberapa ada bahasa suku itu hampir sama dengan yang di Indonesia. Ada yang di Melayu ya, Melayu, hampir sama. Jadi saya ibaratkan sebenarnya Nusantara itu ya antara Malaysia, Singapura, Thailand, Asia Tenggara lah. Itu saya sebut Nusantara. Jadi berarti seni Nusantara itu seni yang ada di kepulauan dari Thailand, Myanmar, Malaysia, Singapura, Brunei. Ya. Itu. Oke, next. Terus ya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, ini adalah seorang ahli pendidikan ya. Jadi seni itu hasil keindahan. Jadi seni itu ekspresi. Jadi kalau kita tadi saya bilang ya, seni Nusantara ini adalah seni yang ada di bagian kepulauan dari pembentang dari Thailand, Asia Tenggara sampai ke Filipina. Jadi dan transformasi itu adalah perubahan bentuk. Jadi seni transformasi dan perubahan bentuk dari tari-tari kesenian yang ada di Nusantara ini. Bagaimana kita bisa mentransformasikan seni-seni yang ada di Malaysia, di Brunei, di Indonesia, sampai ke mungkin ke Filipina, ke Thailand, bisa mengacu pada era kekinian, ya, saat ini. Kemudian next. Ya, jadi tantangan seni Nusantara sebenarnya tadi sudah sedikit saya singgung di siang tadi. Jadi kalau dulu, zaman dulu seni Nusantara terkenal dengan kemajuan dengan histori ya. Kita bisa lihat karya musik, sastra, tari dari Sumatera, dari Jawa, dari Malaysia, dari Singapura, dari Brunei, ada macam-macam, dari tari Zapin, kalau tari ya itu tari khas sana Melayu. Musik juga ada, jadi kendang, dawai, gitar, itu ada beberapa gamelan ya, itu tidak hanya ada di Jawa tapi juga ada di Malaysia, Brunei, bahkan ada juga di Filipina. Nah, sekarang saat ini kita menghadapi teknologi 4.0 dan kita menghadapi media sosial YouTube, IG, Facebook, dan globalisasi, dan juga hak karya intelektual atau HAKI, jadi tentang hak cipta ya istilahnya gitu. Kemudian
Next. Nah, kedepannya yang kita dan saat ini sebenarnya kita udah proses menjelang ke sana. Jadi ada globalisasi teknologi 5.0. Jadi sekarang 4.0 ini manusia sudah diganti dengan robot dan sebagainya, ya. Dan media seni baru muncul yang berbasis digital seperti yang kita lakukan sekarang. Mungkin 5 tahun dulu kita tidak pernah terpikirkan untuk Zoom dengan media HP dan juga komputer dan sebagainya. Jadi sekarang orang bilang dunia flat, ya, rata. Jadi saat ini kita bisa ngomong dengan orang di Amerika, di Jerman, tanpa ada sedikit, hanya selisih mungkin per detik aja, ya. Jadi teknologi semakin sangat-sangat maju. Dan tantangan yang lain yaitu tentang lingkungan. Jadi global warming, climate, ya, cuaca dan disease. Nah, sekarang ini kita di era ini sampai masa depan ini yang tantangan kita adalah disease lingkungan. Jadi seperti COVID ini. Jadi sebenarnya COVID ini mempercepat teknologi 4.0, ya. Karena saya dengar dari teman dari Australia bilang COVID ini mempercepat 20 tahun di Indonesia, ya. Ini untuk proses ke 4.0 ini. Jadi mempercepat teknologi digital. Jadi nah, mau nggak mau kan kita sekarang ini memakai Zoom, mau nggak mau, ya keuntungannya kita bisa ketemu dengan Anda yang di Malaysia, di Brunei, bahkan di belahan dunia yang lain, di Jerman, dalam satu frame, ya. Itu keuntungannya. Dan dengan sangat-sangat biaya yang sangat, ya, rendah sekali, dan kita harus ketemu, harus naik plane, dan ini diuntungkan sekali dengan teknologi ini. Cuman memang ada sisi lain, ya, kita memang terbatas sekali, ya, tidak bisa live music dan sebagainya. Nah, ini tantangan-tantangan ini yang akan kita hadapi untuk ke depannya. Oke, terima kasih. Next, berikutnya. Nah, di seni Nusantara ini akan timbul beberapa permasalahan. Jadi, pasti akan pertentangan tradisi dan modern. Munculnya hibriditas seni. Kemudian media baru. Jadi, kemudian timbul hak cipta gimana? Siapa yang akan mengontrol YouTube kalau kita mengakses lagu-lagu kita, karya seni kita? Siapa yang akan mengadvokasi? Siapa yang akan memperhatikan, mengawasi, ya? Dan permasalahan tradisi modern ini sering muncul, dan ini sepertinya tidak pernah habis, ya. Tahun 2008 saya, Mbak Anda mungkin masih ingat, saya di Solo bersama teman-teman seniman di Solo membuat SIEM, Solo International Ethnic Music. Itu ada tiga komponen yang kami bahas, jadi musik tradisi, musik industri, dan musik kontemporer. Nah, karena sekarang di era YouTube ini industri udah nggak ada. Jadi saya anggap sekarang dari tradisi dan modern. Ya, ini menjadi tantangan. Tradisi, wah, ini kalau ini melanggar tradisi, atau mungkin di lain sisi kalau tradisi begini tidak akan maju. Nah, ini yang tarik ulur ini yang akan jadi kadang-kadang. Nah, menurut hemat saya sebenarnya pemerintah sekarang dari Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu ada istilah dikembangkan, ya. Dikembangkan dalam arti tradisi tetap dikembangkan, dalam arti tetap dijaga, tapi juga istilahnya, ya, dikembangkan. Jadi tidak hanya maunya gamelan. Nah, ini mungkin bisa dipadu dengan alat musik lain, ya. Jadi pakemnya ini bisa dirombak. Nah, kemudian muncul hibriditas seni tadi. Jadi ada gamelan, ada elektronik, ada yang lain. Jadi ini tidak bisa dihindari, ya. Kemudian ada media baru. Nah, media baru ini termasuk handphone, gadget itu. Nah, ini semua sebenarnya akhirnya bukan jadi permasalahan, tapi tantangan bagi kita, bagi seniman. Jadi kalau mungkin dari teman-teman tadi yang di mana, di Pandeglang, ya, Rampak, Beduk, oke. Kemudian apakah Rampak Beduk bisa dikembangkan lagi menjadi mungkin dicampur dengan lain, atau di tune-nya beda,
Dan ini tantangan. Jadi nanti bisa dibahas ya. Oke. Kemudian next. Nah, ini langkah-langkah gimana? Jadi pelestarian yang istilah kita di Kementerian Pendidikan itu disebut pelestarian itu sama dengan perlindungan dan perkembangan dan pemanfaatan. Tiga hal ini akhirnya menjadi semacam platform bagi kita untuk menyelenggarakan kesenian atau seni Nusantara ini ke depannya. Ini contoh dari Regina Phoenix ya, bisa lewati. Kemudian menyiapkan platform hukum dalam mengadvokasi seni dalam tataran media baru seperti YouTube, IG, memenuhi hak cipta, hak karya seniman ya, juga harus kita perhatikan. Kemudian next berikutnya. Ya, artinya bahwa setiap seni ya, dari akar tradisi harus tetap dijaga. Namun tidak berarti tidak boleh dikembangkan. Jadi tidak harus pakem. Seni harus dikembangkan sesuai zamannya. Tetapi melibatkan para empu, para pemegang tradisi dalam perkembangan seni modern dan atau hibriditas sebagai penghormatan dan jangan sampai kehilangan esensi akar dari seni itu sendiri. Kalau gamelan ya pakemnya seperti ini harus dijaga. Dalam satu sisi harus dijaga, tapi dalam sisi lain harus dikembangkan. Adanya pendidikan formal seni isi, SMKI di Indonesia dan sebagai juga lembaga-lembaga formal yang lain, non formal yang lain, itu sebagai satu penjaga tradisi seni Indonesia. Selain itu juga pendidikan non formal atau sekolah tari, kursus itu juga menunjang seni tradisi. Pendidikan seni sebagai agen perubahan dan bertransformasi dan menjaga nilai-nilai luhur sebagai peninggalan heritage bangsa dan sebagai advokasi seni di tengah teknologi globalisasi. Ya, next berikutnya. Ya, kesimpulannya terakhir, dalam perkembangan seni harus mampu mengikuti zaman tanpa tercabut dari akarnya. Jadi tetap ada akarnya. Artinya gini, jadi kalau kita belajar atau bermain musik mungkin katakanlah gamelan, saya membuat eksplorasi gamelan, saya harus tahu minimal saya harus tahu bermain gamelan secara benar dulu, intinya dulu, setelah itu baru dikembangkan. Jadi tidak asal, istilahnya ngawur ya, dari bahasa Indonesia, ngawur, jadi asal aja, tanpa diketahui asal konsep ini harus dari mana. Nah ini harus diketahui juga, jadi tidak asal membuat musik yang asal bunyi istilahnya. Dan itu dapat diterima di generasi muda, kaum milenial ini tetap harus mengakomodatif, menerima masukan teknologi eksperimental atau perkembangan seni baik kompositoris maupun instrumentalis. Jadi perkembangan itu bisa dari sisi komposisi, bisa juga instrumental. Komposisi dalam arti struktur musik dan bentuk itu bisa berubah, juga sisi instrumentalis. Jadi penambahan instrumen sekarang HP, laptop itu sudah jadi instrumen musik ya. Jadi bukan hanya sebagai istilahnya hanya sebagai pelengkap, tapi itu sebagai instrumen musik. HP, gadget, komputer, laptop sudah jadi bagian alat musik sekarang. Dan satu hal yang menarik, jadi dari teknologi 4.0 dan 5 sampai 5.0 ini seniman tuh sisi yang tidak bisa digantikan. Jadi seni itu adalah atau seniman ini sebenarnya sosok yang sangat krusial di era 4.0 sampai 5.0. Jadi mereka tidak akan tergantikan oleh mesin atau komputer. Sampai ke teknologi artificial intelligence itu pun mereka tidak akan bisa digantikan. Jadi kreativitas adalah inti dari perkembangan seni, dan sisi kreativitas ini yang nantinya tidak bisa digantikan oleh robot dalam perkembangan teknologi 4.0 tidak akan sampai 4.5.0. Jadi posisi seniman tidak bisa digantikan oleh artificial intelligence teknologi. Jadi akhirnya seni Nusantara harus berani bertransformasi menjawab tantangan kekinian, namun harus tetap pada akar budayanya. Nah itu aja. Terima kasih. Ya, jadi sebenarnya intinya dari kita intinya kreativitas. Silahkan berkreativitas, tapi
kita tetap menjaga nilai-nilai tradisi. Harus ada akar budaya. Nah, akar budaya tidak harus banyak, tapi minimal satu. Oh ini. Jadi kalau saya di Saung Suara itu, saya membuat Pak Meng itu teman saya yang buat, Mbak Anda mungkin tahu ya Pak Meng, yang membuat alat-alat musik itu, Pak Meng itu membuat gitar sape dari Kalimantan. Nah, gitar sape ini kan tuningnya pentatonis. Saya bilang sama Pak Meng ini buat, tapi gimana supaya si sape ini bisa bermain di wilayah tangga nada dan lain-lain, jadi diatonis atau slender pelok. Kalau di Kalimantan banyak kan pentatonis. Nah, ini saya buat gimana ini bisa berbunyi seperti sitar. Kemudian diolah, dibuat tuningnya diolah, dan sape itu sekarang bisa bermain di wilayah diatonis, bahkan bisa di sitar. Jadi sape saya cabut dari akar budaya Kalimantan, saya ambil eksplorasi bunyinya, tapi tidak meninggalkan sisi aslinya. Ada pentatonis, cuman saya gabung, kalau sape biasanya di Kalimantan digabung dengan semacam kendang kecil dan bonang ya. Jadi sini sape di wilayah di Saung Suara saya gabungkan dengan saku haji, saya gabungkan dengan elektronik. Jadi ini yang disebut musik hybrid, campur. Tapi tetap ada akarnya. Jadi scale, jadi skala, tuning pelok slender itu khas dari Jawa, tetap ada. Kemudian ritmis kita bangun sama musik barat ya. Bahkan ada mungkin 4 meter, jadi hitungan ganjil, ritmis 7/8, 5/4 kami tambahkan untuk memperkaya. Ini yang kami mencoba eksplorasi bunyi ya. Jadi mungkin dari perkusi, jadi mungkin jimbe ya, jimbe atau kendang. Bagaimana kendang ini bisa membunyikan lebih dari 2-3 suara. Nah, ini kita harus berani bereksplorasi. Tuningnya kita rubah. Nah, itu mungkin ya dengan teknologi ini kita pakai pitch shifter di efek ya, bisa juga semacam itu. Karena saya pernah membuat komposisi yang berjudul menangkap angin, catch the wind. Jadi itu, nah sekarang kan istilahnya berita hoax itu ya. Itu kalau kita sekali menyebar, klek, itu susah menghentikannya, seperti menangkap angin. Nah, ini saya ibaratkan, saya set perkusi, saya mainkan loop, saya pakai loop. Jadi saya ambil ada 5 titik di panggungnya, ada 5 titik perkusi beda-beda. Nah, itu saya kasih loop elektronik. Jadi saya pukul, dia akan bunyi. Saya tambah pukul, dia tambah pukul, semakin tambah semakin banyak. Seakan saya mau memberhentikan bunyi itu nggak bisa. Ibaratnya itu saya hoax, berita itu saya tekan, saya mau berhentikan hoax nggak bisa. Itu akhirnya saya pusing sendiri, jatuh. Itu salah satu contoh aja. Jadi mempergunakan teknologi salah satunya. Oke, begitu. Ya, terima kasih. Itu ya. Mas, halo. Ya. Boleh kita udah siap ini YouTube-nya Saung Suara, boleh kita cuplikan dulu? Iya. Dari Saung Suara. Oke. Ya, boleh. terima kasih. Ya. Untuk lagu Angen-Angen itu kami memakai skala pentatonik, slendro. Kemudian kami beri lirik, yang liriknya itu temanya angen-angen. Jadi angen-angen itu angen-angen, jadi bisa bermakna bebas, dalam arti silakan bermimpi. Jadi apapun kita harus bermimpi. Jadi bermimpilah, karena mimpi itu gratis. Jadi justru dari mimpi ini akan timbul kreativitas dan juga semangat. Jadi seperti penciptaan yang lain, semua itu jadi dari mimpi. Jadi timbul mimpi, kemudian angen-angen, kemudian kita kerjakan. Ya, itu simpelnya gitu. Ya, seperti itu.
Saya emosional, Mas. Saya lagi emosional banget karena lihat Mas Apri. Iya, almarhum ya. Nah, itu Iya. memang itu video klip pertama yang kami buat, sudah lama banget awalnya kami bereksperimen ya. Ya meninggalkan banyak kesan. Mas Apri terakhir kami main di Malang, dan main di Malang itu main di International Damai Nusantara itu terakhir kami bermain dengan Mas Apri. Setelah itu waktu kami ke Filipina dia nggak ikut, pulang itu, nah terus kejadian itu, yaitu semoga berbahagia di alam sana. Ya. Maaf, saya setelah sebentar gitu ya, karena ini tinggal sebentar lagi, jadi saya ingatkan untuk tasnya untuk pada para peserta, tolong Mas Bambang mempersiapkan tasnya kepada para peserta. Ya. Oke. Terima kasih. Jadi jangan lupa, jadi mohon bikin komposisi singkat, jadi nggak usah panjang, tapi tolong ini tadi kisi-kisinya ya, kalau bisa ada dinamika satu, kemudian ada timbre atau warna suara, kemudian volume, harmonisasi. Itulah kisi-kisi yang salah satu bentuk parameter musik sebenarnya di situ. Dan struktur otomatis, struktur itu bagan A, B. Jadi kalau di musik barat, musik pop itu ada intro, bait 1, 2, interlude, coda. Ya, seperti itu. Tapi di musik kontemporer atau musik garapan itu ya A, B, B atau A, B, C, D, silahkan bebas, strukturnya bebas, atau A semua juga boleh. Cuman tolong harus ada tadi dinamika, pitch, warna suara, kemudian ada harmonisasi. Kalau kita pakai atau Anda memakai musik atau alat musik yang punya nada, ya harmonisasi, skala mau pakai skala apa, slendro atau campuran, oke silakan. Tetapi unsur-unsur tadi harus diperhatikan. Jadi tidak usah, boleh sekitar mungkin 10 menit, 10 menit. Tidak panjang, tidak apa-apa. Nah, ini yang menarik juga ada yang disebut musik minimalis. Ya. Saya tambah sedikit. Nah, musik minimalis itu seperti John Cage, kemudian Steve Reich, yaitu ada komposisi yang terkenal itu John Cage itu 4-4-40. 4-4-2. Jadi 4-4-2 itu tanpa ada suara musik pun itu disebut musik hening. Jadi mereka datang ke konser, duduk, si pianis cuma duduk diem 4 menit lebih sedikit, selesai. Kemudian banyak pertanyaan, loh, mana musiknya? Tadi Anda duduk diam itu ya musik, ada suara jangkrik, ada suara tikus lewat, itu musik. Artinya apa? Setiap bunyi tadi yang Mbak Anda bilang, setiap bunyi itu adalah musik. Jadi musik itu menurut Edgar Varese, dan ini saya amini ya, adalah bunyi-bunyian yang terstruktur. Nah, ini yang harus dipahami, bunyi-bunyian. Jadi semua bunyi yang terorganisir itu adalah musik. Jadi Anda harus bagaimana kita mengorganisir, nah tadi. Jadi harus ada timbre, ada warna suara, ada harmonisasi, ada keras lembutnya. Itu yang jadi pertanyaan. Jadi harus kita buat walaupun musik apapun. Jadi seperti elektronik pun, saya buat musik elektronik tadi itu juga ada dinamika, warna suaranya harus berubah. Nah, itu yang harus kita pahami dan nanti teman-teman buat. Jadi, nah, musik minimalis kembali lagi itu musik yang hanya menggunakan beberapa pola dan terus berlanjut, berkembang. Jadi mungkin
Saya contoh. Ini satu. Nah, awalnya akan satu itu kan. Dua. Terus. Nah, makin kompleks. Nah, jadi itu yang biasa dimainkan oleh Steve Rich, John Cage, jadi minimalis. Jadi hanya beberapa kali hanya beberapa pola atau harmoni akord ya, tapi bisa berkembang terus. Nah, bisa itu salah satu alternatif yang nanti teman-teman bisa bikin. Jadi dari hasil pola-pola sederhana, tapi nanti bisa berlanjut ke pola-pola yang banyak, poliritmik atau mungkin lebih kompleks akordnya ya. Nah, di sini saya tidak membatasi musik harus gini, harus tidak membatasi, bebas. Cuman tadi yang saya ulangi lagi, jadi terus ada harmoni, ada timbre, dinamika, ini sangat-sangat penting sekali. Oke, gitu dulu. Jadi musik bebas, durasi juga mungkin maksimal 10 menit lah. Oke, gitu. Oke, Ada baik. pertanyaan lagi? Baik. Jadi catatan untuk partisipan, tolong dikoreksi ya Mas Bambang jika masih ada kekurangannya. Tadi untuk membuat komposisi sederhana yaitu harus ada dinamikanya, 1, 2 ada beat-nya, 3 ada warna suara, bunyi atau harmonisasi, 4 ada skill atau skala. Jadi sekiranya jika ada partisipan yang belum paham apa itu dinamika, apa itu beat, apa itu warna suara atau harmonisasi atau apa itu skill skala, boleh ditanyakan. Jadi nanti ketika pembuatan video showcase-nya yang 1-2 menit itu biar mudah gitu. Terima kasih. Hai, selamat pagi semua. Apa khabar ni? Semua okey ke? Alhamdulillah baik, sehat. So itulah untuk saya rasa saya mengharapkan kita punya sesi ni akan berlangsung 2 hala lah dari awal ni, dialog terusnya. Tapi sebelum tu mungkin saya boleh ceritakan sedikit latar belakang saya lah, sebab kenapa saya buat macam ni, sebab saya nak tahu juga apa yang peserta-peserta ingin tahu ataupun tak tahu. So saya nak bukakan terus ruang tu untuk kita dialog lah. Sebab saya tak ada nota syarahan, saya bukan pensyarah, saya bukan pengajar apa semua tu. Cumanya dengan sedikit pengalaman yang saya terlibat, latar belakang saya sedikit, 15 tahun sebelum ni sebagai wartawan dan juga editor. Itu kerja hakikinya, dan kerja sampingannya saya mengusulkan rumah penerbitan Obscura, maksudnya saya sendiri yang mengendalikannya. Dan di bawah Obscura ni kita menerbitkan banyak juga title. Setakat 8 tahun ni ada mungkin dalam 15 judul, sebahagian besarnya esei dan juga sajak. Saya sendiri ada 2 kumpulan sajak yang sudah diterbitkan. Jadi kalau ada rakan-rakan yang dalam ni nak bincang pasal puisi pun boleh juga kalau nak tanya. Dan dalam 2 tahun terakhir ni, tahun-tahun pandemik ni, kami di Kuala Lumpur mengerjakan inilah suara yang saya tunjukkan di share screen ini setelah setahun setengah. Ini sebuah jurnal seni dan budaya kontemporari, juga politik, sosial semuanya. Dan saya memang sejak 2 tahun ni memang aktif untuk memikirkan dan juga mencari jalan macam mana, banyak memikirkan tentang tulisan lah, apa konten yang kita nak letak, sudut pandang esei macam mana yang kita perlukan. Jadi itulah sedikit dari saya berkenaan diri saya sendiri. Jadi kalau boleh saya buka sesi ini terus saja. Boleh saya tahu apa yang mungkin ada siapa-siapa yang nak tanya dulu soalan pembuka untuk kita break the ice. Ada sikit lah nak tanya. Macam ni, near journalism ni kan biasa dah tengok macam rasanya macam English dah awal kot ada kan.
Macam kita tengok macam dalam Reader's Digest pun cara kreatif kan. Ya betul. Cuma nak tanya dari segi pengalaman Hafiz ni sendirilah. Bila tulis dalam bentuk macam tu, maksudnya kita cerita fakta tapi kita cerita dalam bentuk yang lebih kemanusiaan macam aku cakap tadi tu, ada challenge tak untuk tulis terlalu panjang ke, macam mana nak compactkan dia ke, macam tu. Satu. Satu lagi mungkin ada tendensi untuk kita letak opinion sendiri di dalam tu kan. Itu je lah nak tanya pengalaman lah. Memang kalau saya tentang panjang pendek ni, saya paling tak suka untuk meletakkan had. Kalau dengan suara lah, maksudnya tiba-tiba orang tanya soalan standard. Ini lagi satu juga masalah, saya tak tahu di Indonesia, tapi di Malaysia ni dia ada masalah. Kalau kita nak hantar tulisan di surat khabar kena 800 word sahaja. Kalau di majalah Dewan, kita pun nak dalam 1000 word sahaja. Dekat suara, saya memang terbalikkan benda tu. Orang datang sini, Fiz nak berapa word? Kau bagi tahu aku lah, you tell me lah. Sebab kenapa saya cakap itu simple je. Sebab saya tak nak orang kekangkan terlampau fokus dengan nak hadkan perkataan sampai dia tak membiarkan cerita tu berkembang. Sebab pada saya yang penting adalah saya nak cerita tu kalau banyak sudut, katakan satu cerita, kita ada banyak sudut angle story tu, saya nak dia letak semua. Dia tak perlu, penulis tak perlu terlalu risau untuk mengkompakkan ke meringkaskan, tak perlu. Kalau saya nak semua benda awak tulis. Kemudian bila sampai di tangan saya sebagai editor, saya akan tengok mana-mana yang saya rasakan ini perlu diperbaiki, ini perlu dibuang, ada hal perlu ditambah, saya akan berbincang balik dengan penulis tu. Ini terbalik di suara lah. Dengan cara amalan media di Malaysia sekarang sangat lain, sebab biasanya orang hantar tulisan, kita pun tak tahu apa jadi, tahu-tahu keluar. Bila keluar kadang-kadang dipotong, tak dipotong. Kita pun tak penulis tidak belajar banyak dalam proses tu. Tapi itu saya sedar sebab saya dari latar belakang surat khabar juga, sekarang di portal untuk kerja. So untuk suara ni saya nak kira rectify proses tu sebab saya rasa ini penting. Penting untuk awak tahu apa yang awak silap, apa yang pada pandangan saya benda tu belum cukup solid. Ataupun terlebih panjang, okey kita potong. Jadi untuk menjawab soalan Kak tu tadi, saya rasa tak perlu risau berapa panjang. Jangan hadkan diri. Cumanya bila nak terpanjang-panjang sangat, tiba-tiba kita kadang-kadang letakkan macam sengaja nak panjang-panjangkan. Itu pun tak baik juga sebab dia dah tak ada keperluan kat situ kan. So itu mata editor yang akan tengok dan biasanya kita akan bincang lah. Soalan kedua tadi apa Kak? Saya lupa tak? Pasal apa tadi? Kita mungkin ada tendensi untuk letak kita punya opinion. Kalau suara, memang itu yang kita nak. No two way about it. Sebab saya tak perlukan akak bercerita, saya tak perlukan penulis bercerita benda yang saya dah tahu. Contoh tadi saya tersebut pasal hal-hal masalah dengan media sosial. Saya nak tahu personal experience awak ni apa dia. Walaupun isunya sama, kita bersama media sosial, cara kita consume media sosial, kita menggunakan media sosial katakan. Tapi saya nak tahu setiap dari seorang kita ni individunya berbeza, latar belakang kita berbeza, pandangan kita berbeza. So saya nak tahu personally apa setiap orang ni tahu punya pandangan terhadap satu benda yang general tu tadi. Jadi memang kena letak pandangan kita dan kalau boleh ada semacam bentuk permenungan lah. Sebab itu yang akan menjadikan tulisan kita khas kita. Sebab latar belakang akak faham tak akan sama dengan latar belakang saya di sini. Kan latar keluarga apa semua. So semua itu pada saya adalah variable yang sangat menarik. Walaupun akak mungkin akan berjumpa orang-orang kata benda-benda itu tak penting sebab benda-benda kecil. Pada saya tak. Kecil inilah yang membezakan kita dan melalui suara misalnya, kita nak orang belajar tentang perbezaan ini. Kita nak orang ramai sedar dan kita saling belajar. Tak ada siapa satu yang lebih atas daripada yang lain. Baik. Saya menjawab ke soalan tu? InsyaAllah. Terima kasih. Sila lagi. Dan lagi satu kalau boleh saya bagi tahu sikit sebab tentang tulisan yang di-reject apa semuanya. Saya fikir saya dah berdepan dengan ramai penulis baik yang berusia, baik yang muda. Sebahagian besarnya tu bahkan yang dah menulis 20 tahun pun dia ada satu sikap yang saya fikir agak kelakar lah. Ni di pengalaman saya di Malaysia dan Suara ni lah. Kita tak boleh tegur dia, kita reject sikit dia dah cengeng, dah terasa. So saya rasa ini sikap-sikap lembik ni tak boleh ada. Kalau kita tengok penulis lain pun dia punya usaha tu beyond
dia bukan setakat hantar sekali reject, oh dah mengeluh. Tak. Saya boleh ceritakan sedikit tentang kalau ada yang semua tengok Frank Sinatra Has a Cold tu, Guitarist ni. Dia latar belakang dia simple je. Dia waktu tu zaman kegemilangan magazine tahun 60-an tu, Esquire suruh dia pergi buat ni. So dia dah booking satu penthouse apartment apa semua bla 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 untuk ajak Frank Sinatra naik dan berinterview dia lah. Dengan andaian dia ingatkan Frank Sinatra okey sebab nama magazine Esquire besar, seorang nak di temu ramah apa semuanya, duit pun dia dah keluar. Masalahnya bila dia sampai kat situ, dia dah spend banyak ni, dia sampai kat Nevada tak silap saya masa tu. Frank Sinatra ni demam dan tak nak di-interview. Tapi dia ada assignment. Assignment ni dia perlu deliver. Office dah bagi dia duit, dah bagi bajet keluar semua. Tapi Frank Sinatra ni tak ada. Dia tak boleh dapat Frank Sinatra ni. So apa dia nak buat? Kebanyakan kawan-kawan kalau jurnalis pun kat sini saya rasa paling senang kita akan call office lah. Bos nak buat macam mana ni? Kita punya subjek tak ada. Dia tak boleh kan, dia demam lah, dia tak nak jumpa orang lah, bla bla bla. Tapi untuk Mamat nama Guitarist ni, pada dia tak boleh untuk balik tangan kosong. Paling nak tak nak dia kena ada tulisan tu pasal Frank Sinatra. Apa dia tak tahu tapi kena ada tulisan pasal Frank Sinatra waktu tu. Jadi anda rasa apa yang dibuat? Boleh saya tanya sikit tak? Apa yang Mamat ni buat? Tulisan kena ada, orang ni tak ada, subject matter tu tak ada. Tapi dia kena submit tulisan dengan deadline yang dia ada ni. Kila rasa apa dia buat? Dia ikut Mamat tu, dia observe kan, dia pergi club, dia tengok apa yang Frank Sinatra buat, siapa sekeliling Frank Sinatra tu. Tapi awak kena, betul tu, tapi awak kena ingat saya cakap tadi, dia tak dapat jumpa pun Frank Sinatra. Awak rasa dia buat macam mana dia came out dengan benda tu? So ini masalah dia, ini yang new journalism cuba atasi ni. Maksudnya dia simple tau, betul yang Kila cakap tu betul. Dia bila awak tengok dia deskriptif gila-gila kan. Memang hal-hal macam kita bila baca artikel tu, kita tengah tengok Frank Sinatra dalam kepala kita seperti yang dia describe. Tapi awak tahu tak, dia tak sempat jumpa Frank Sinatra. Apa yang dia buat adalah bila dah jadi kes macam tu, dan ini quality level orang lah, penulis lah pada saya. Bila dah jadi macam tu, dia interview. Kenapa di sini? Sekejap hilang, kejap. Kak Yati marah saya ke? Line internet dia. Ada lagi. Mak keluarkan, Mak Man nak lap. Kenapa jadi macam ni? Kak Yati, mic off Kenapa dulu. supaya nak jadi ni? Ini yang lain kau kejap. Boleh saya sambung? Belum? Kita kasih Chan dulu. Ayah buka lah. Ayah punya. Naknya mau goreng. Dah boleh. Tapi off dulu mic dia, tak boleh. So, apa yang dia buat adalah, kalau saya tak silap, dia berjumpa dengan kurang lebih, angka ni saya tak pasti sangat, tapi saya pasti dia tinggi. Kurang lebih dalam 80 orang. Maksudnya, antara yang dia sembang adalah janitor, tukang sapu kelab tu. Dia akan sembang dengan semua cerita tu adalah daripada sudut pandang orang yang dia temu ramah. Dia tak jumpa Frank Sinatra. Dia tak ada. Dia tak sempat. Mungkin dia sempat kemudian ke apa saya tak tahu. Tapi dalam semasa dia dapatkan data dan cerita tu, dia tak jumpa. Jadi dia akan sembang lah. Contoh dalam kelab tu, dia tanya janitor, tukang sapu yang membersihkan tu. Ataupun bartender tu yang jaga bar masa Frank Sinatra datang. Cakap, kau cerita kat aku apa saja yang kau nampak ataupun yang kau observe pasal Frank Sinatra, kau cerita kat aku semua benda aku nak tahu. So dia ceritalah, ini saya cari, dia masuk bar ni. So okey, dia masuk, dia duduk mana? Dia duduk lah tu, dia duduk hujung sana. So apa dia buat? Ni lampu ni, situ macam tu, lighting, lepas tu dia rokokkan. Dia hanya ambil semua tu dari orang sos yang pernah melihat atau pernah encounter Frank Sinatra waktu itu, dekat tempat dia. Itu saja. Kemudian dia olah dan dia tulis dengan cara yang make believe lah. Macam kita pun rasa macam saya pun dekat dalam kelab tu lah, macam tengok Sinatra tengah duduk depan saya ni kan. So maksud yang saya nak ceritakan ini adalah sebagai penulis, halangan, kekangan memang ada. Jadi kita jangan kalah kepada halangan-halangan yang kecil ni lah. Maksudnya di soalan tulisan di reject, bila orang tegur tulisan kita ni melenting. Saya rasa itu sikap yang tak boleh. Maksudnya sikap yang tak boleh ada. Kena kental lah. Maksudnya kalau betul kita nak jadi penulis, kita kena, we have to
do what it takes lah, kalau betul-betul kan. Itu membezakan tahap kita punya kepengarangan dengan basically kalau di luar apa semualah. Hafiz nak cakap Ya, sikit lah. Tanya sikit. silakan. Sebenarnya tadi akak ingatkan mungkin dia pergi cari bahan-bahan bacaan semuanya tentang Frank Sinatra tadi. Sebenarnya. Kalau bahan, tak apa. Itulah bila dengar Hafiz cerita ni macam apa beza agaknya kalau kita ambil daripada bahan-bahan bacaan yang dah ditulis dengan cara yang dia buat tadi. Simple je Kak. Bahan bacaan, katakan dia rujuk bahan bacaan. Orang dah pernah tulis mengenai Frank Sinatra seperti itu dalam tulisan dia. Sebab kita merujuk tulisan orang tu tadi kan. So apa kelebihan, apa kebaikan, apa kelainan tulisan kita tu nanti? Sekarang ni dia berada dekat tempat tu. Dia dah pergi sana tapi Sinatra tak nak jumpa dia. So adakah dia akan balik dan baca buku Sinatra, dia olah balik? Buat apa? Sebab benda tu orang dah tulis pasal Sinatra. Sekarang ni dia nak experience dia. Dan itu yang membezakan tadi akak cakap pengalaman kita, pandangan kita. Ni sekarang dia letak pandangan dia lah. Dia ada berdepan dengan masalah. Kemudian dia cari jalan macam mana nak selesaikan masalah tu first hand dan dia tetap nak hasilkan satu tulisan yang sedap. Dan kemudiannya tulisan tu, kalau saya tak silap saya, kalau kawan-kawan journalism di UIA apa semua, antaranya memang mengaji teks tu. Dululah, saya tak tahu sekarang. So sampai tu pengaruh dia. Dia hanya bermula dengan benda yang dia tak boleh dapat tu. So sebabkan dia tak nak kalah, so dan ini sikap saya rasa Mak Saleh lah, Mak Saleh degil kan, dia kata mana boleh kau cakap no dekat saya kan, saya kena cari juga. So dia cari lah, dia fikir lah. So dia interview lah semua orang yang dia dapat ada dekat situ yang pernah nampak Frank Sinatra turun malam ni. Oh, saya nampak Sinatra jalan dekat situ lah. Apa? Cuba describe dia pakai baju apa, dia jalan macam mana, dia jalan dengan siapa. Semua tu dia nak tahu. So inilah saya cakap, yang maksudkan saya quality journalism ni. Dia tak mereka-reka benda ni. Dia interview sumber, detail apa yang nak, walaupun hanya mendescribe pakaian seseorang. Kalau akak masukkan yang dari bahan bacaan, itu berada di artikel kedua, yang Washington Post tu. Yang apa? Kennedy punya pembunuhan tu. Itu ditulis oleh wanita perempuan, di jurnalis perempuan, tak silap saya umur waktu dia tulis tu 35 macam tu. So dia diminta oleh publication itu untuk menulis semula tentang kejadian berapa puluh tahun Kennedy ni mati ditembak lah. So akak boleh bayangkan tak berapa banyak dah cerita pasal insiden Kennedy ni dah ditembak ni dah pernah terbit. Tapi dia kena revisit insiden tu untuk came out dengan satu tulisan yang lain. So dia ni buat, memang dia research, antaranya ialah laporan akhbar berkenaan laporan cuaca hari kejadian. Maksudnya tahun 60-an tu lah, Kennedy tu mati bila? 60 something So dia pergi cari akhbar hari itu dekat mana, Texas Dia nak tengok Texas tu cuacanya apa. Lepas tu dia baca, cari source lain pula, tengok TV interview, bini Kennedy waktu tu pakai baju apa. So dia sebab dia dah tak ada sumber, dia cari apa yang ada, mostly dalam footage TV dan juga sumber dari akhbar dan sebagainya lah, arkib-arkib tu. Tapi dia olah naratif tu mengikut yang dia nak. Dia dah tak pakai dah apa yang orang dah tulis tu. Yelah betul lah, sebab dia punya live sources tak ada kan. Tak macam yang apa Frank Sinatra tadi. Kan, kekangan jarak. So ideanya, inilah maksud saya bila saya bercakap tentang kreatif tu, antaranya benda ni, macam mana kita tahu kita akan ada masalah, tapi macam mana kita cari jalan. Bukan hanya menulis secara kreatif, maksudnya human interest ke apa yang saya cakap pun tadi. Macam mana penulis untuk menjadi kreatif, nak cari jalan untuk menyelesaikan masalah-masalah ni. Sebab dia kena, in a way lah, benda tu akan membawa kepada originality sebab kita saja yang ada pengalaman tu. Perlu ada kesedaran tu dan tak boleh kalah. Ya. Silakan. Lagi kawan-kawan Indonesia, senyap je ni, takut dia. Halo. Ya. Saya tertarik dengan tulisan Hasan Tiro tadi. Ya, Hasan Tiro. Hasan Tiro, beliau adalah seorang sosok pemimpin GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Ya, betul. Yang menjadi landasan pertanyaan saya, bagi teman-teman di Kuala Lumpur, apa yang membuat kawan-kawan di Kuala Lumpur itu menjadikan sampel pada tulisan Hasan Tiro tersebut? Oh, mudah saja. Teruskan dulu. Ya, kemudian yang kedua, Hikayat Kebo. Hikayat Kebo itu juga mungkin apa yang menjadikan kedua tulisan itu menjadi sampel sehingga tertarik untuk kita baca bersama. Okey. Untuk saya, Pak, saya rasa ini mungkin sedikit kelebihan kami di sini sebab
kami sentiasa di Malaysia, tak kisah sastra atau apa, kami sentiasa mengikut agak rapat, kalaupun tidak begitu rapat, apa yang dilakukan teman-teman di Indonesia. Pada saya itu kelebihan. Berbanding beberapa teman di Indonesia, mostly di Jakarta, mereka tak tahu apa yang berlaku di Kuala Lumpur ataupun penulisan-penulisan apa yang terbit di sini. Jadi itu saya melihat itu sebagai kelebihan kami di sini sebab kita sentiasa nak mencari apa-apa yang kualitinya bagus yang kita boleh rujuk dan kita boleh manfaatkan. Tentang Hasan Tiro apa semua ni, saya rasa juga satu hal lagi, kita berkongsi jalur sejarah yang tidak jauh beza. Contoh sewaktu GAM ada apa nama kebangkitan di Aceh apa semua, sebahagian orang-orangnya tu datang larinya ke Malaysia. Dan kalau kelompok Aceh ni sampai sekarang, kalau ada yang belum tahu, di sini di Malaysia di merata tempat, antara benda perniagaan yang diorang terlibat adalah membuka kedai-kedai runcit untuk survive. So sampai sekarang pertalian sejarah tu secara tidak langsung masih ada. Jadi untuk saya ini menarik untuk kami menjelaskan menggunakan contohnya Hasan Tiro ni tadi kepada landscape sosial ataupun ekonomi sekarang yang berada di Malaysia. So ini mungkin orang mungkin tak faham, tak tahu, tapi kita connect the dot. So orang faham, oh kenapa banyak kedai Aceh di Chowkit ni apa semua ni. Ini salah satu bendanya, latarnya ada kaitan dengan semua-semua inilah. Tentang Linda Kristanti itu saya secara peribadi memang mengikuti beliau sebab dia, saya fikir jurnalis wanita yang saya hormati. Saya tak pernah berjumpa, tapi saya selalu kira kagumlah dengan cara dia menggarap tulisan dan kerja-kerja jurnalism yang dia buat. Jadi saya fikir kualiti-kualiti itu tak salah untuk kami bawa dan tunjuk dan mungkin share kepada lebih ramai orang. Okay, baik. Jadi kita ada lebih kurang 40 minit sebelum kita tamatkan kita punya sesi. Jadi mungkin saya bagi peringatan yang untuk semua peserta. Jadi selepas bengkel ini, setiap peserta harus menyediakan satu video pendek berdurasi 1 hingga 2 minit mengenai penulisan anda sendiri. Contohnya, let's say anda ada menulis puisi ataupun anda ada menulis short essay. Jadi kita perlukan video daripada anda untuk proses penilaian esok. Jadi proses penilaian ni adalah bukanlah untuk kita judge how good you are in the writing. It's not. It's just macam, oh, what you have learned from this bengkel, apa yang you belajar daripada bengkel ni, dan tomorrow adalah macam we share all the work that you have done in this bengkel. Jadinya short and sweet, 1 hingga 2 minit video ya, untuk semua peserta yang terlibat. Jadi untuk bengkel tari dah hantar video, yang lain pun hantar. Okay, jadi it's a requirement for everyone to hantar the video. Jadi mungkin kat sini kita selanjutnya untuk sesi ni mungkin Hafiz boleh bagi tahu dekat peserta apa yang mungkin you nak tengok daripada peserta. Mungkin tadi apa yang saya dapat tangkap adalah bila Hafiz mengatakan kalau kita boleh gunakan sisi journalism dalam apa-apa saja penulisan. Okey, mungkin itu yang Hafiz nak tengok. Tapi mungkin Hafiz boleh terangkan dengan lebih lanjut apakah tema ataupun apakah task yang Hafiz boleh bagi untuk peserta. Terima kasih. Tapi saya rasa to be fair sebab dalam sesi ni pun kita tak sempat nak tengok karya setiap seorang apa semua. So saya rasa agak lebih senang, lebih objektif kalau tengok work yang dah ada lah. Kalau saya tak pasti semua orang ada ke work ni, maksudnya tulisan, sampel tulisan sendiri, sajak ke. Kalau ada saya rasa boleh mulakan dari situ dululah. Yang dah publish ke Pun yang boleh, belum? tak kisah. Saya rasa apa-apa yang ada yang ni mungkin itu kita boleh mula sebab ada masa pun tak banyak kan, ada untuk sampai malam ni Ipik kena hantar. Kan? Okey, untuk task ni hantarnya sebelum jam 10 malam ni. So saya rasa to be fair masa pun tak banyak, jadi boleh bermula dengan work-work yang ada lah, kalau puisi ataupun fragment essay ataupun fiction. Kalau tadi si Satrio mungkin nak kongsi dia punya
penerbitan buku anak-anak tu. So menarik lah, biar ada variation dan tak perlu macam stress out sangat. Saya rasa apa yang dah ada dulu. Okey ke Abi? To be fair lah, sebab masa tak banyak pun sebenarnya kita kan. So in the form of video hantar yang dah tulis tu. Macam mana? And in the form of a video. Form dia ialah video. Dalam bentuk video, mungkin bacaan. Kalau sajak tu deklamasi ke kalau nak lah. Ataupun so kalau yang lain mungkin boleh dari segi narasi ataupun apa kan. Sebab mungkin ialah tulisan boleh hantar juga tulisan, tapi kita juga perlukan video sebab kita nak show kan. Tayang. Jadi apakah itu kuis membacakan hasil karya? Apakah kita mendeskripsikan hasil karya? Yeah, exactly my question. Saya fikir ikut kreativitas atau kesenangan masing-masing ni. Oh, bebas ya. Kalau puisi mungkin nak baca, tapi kalau ada tadi macam Kak Nur Hayati, mungkin dia rasa kita nak tengok tengok tulisan tu tadi, mungkin untuk kita bagi komen, mungkin dia baca petikan dia tadi. Boleh. Agak terbuka lah, saya tak suka nak crime kan. Boleh ke penganjur kena bagi say ni? Saya suka dia open je sebab dia macam ikutlah masing-masing personality masing-masing, masalah masing-masing. Jadi fikir kirim ke email ya? Kirim ke email apa bagaimana? Okey. Pak Telas 02@gmail.com. Halo semua. Hello. Good evening. Hello. Ya, saya Z. And Boy. Saya juga. Okay, so kami akan conduct the workshop in English. Kalau kami akan cuba juga tambah sikit bahasa Melayu, bahasa Indon. Kalau tak dapat, tak faham, you boleh raise up your hand. You can naik tangan dengan Zoom punya function. This one, raise hand. Okay, or you can just open mic and ask question. Okay, so yeah, we are so happy to share our work with you all. And today, before we start the BenQ, kami akan share salah satu work yang kami sudah re-choreograph again and again for restage and restage for more than 10 tahun. Okay. So sekarang saya nak share saya punya PPT. So semua boleh nampak itu PPT yang saya share, the memories. Okay, good. Okay, so ini adalah salah satu work yang kami sudah refine 10 tahun. So ini salah satu gambar yang diambil dekat teater punya workshop. Yeah, so the nama itu The Memories. The Memories translate to Malay is how to memory. Yeah. Yoga. Oh, okay. Memory. Okay, senang. Okay, so okay. So before this, sorry, you see I'm so nervous. I should share another one first. Okay. Okay, sorry. Ini adalah Traditional drum. Yeah. One of the traditional art form di Malaysia, yaitu 24 gendang perayaan. Okay. Tak tahu siapa yang pernah tengok art form yang macam ini dekat Indonesia ke Brunei ataupun similar in Singapore. Siapa yang pernah tengok show macam ini? Hana? Hana from Indonesia? No. Hello. From Malaysia. From Malaysia. Oh, have you seen this kind of performance before? Like a big group playing the big drum? You are from which state? Negeri mana? KL, Selangor ke? Pahang. Pahang. Oh, okay. Pahang. Okay. Okay, good. So tak pernah tengok performance macam ini? Tidak. Okay, tak apa. Okay, so I'm from Pahang.
Sorry, Hashima? Oh, I'm from Pahang and I've already watched it before, this kind of performance. Pahang too, Oh, same you state are with also Hana. from Pahang. Yeah. Ah, okay. You have watched this kind of performance before. Yeah. Okay, is it a school team? It's during a Merdeka Day. Merdeka Day. Okay. Okay. Good. Okay, so this art form we call 24 festive drum. Okay, so you can see not really 24, not a must to have 24 drums. Sometimes you'll be more than 24, or sometimes you will see less than 24, depends on the size of the stage or the performance or the event. Okay, but the main elements of this kind of art form, you can see, I try to circle it. Can you see? Maybe highlighter is better. Okay, so you can see the drum. Okay, this is the Chinese drum. We call lion drum. In Chinese, we call 狮鼓. Okay, so this is the main instrument that we use for this art form. And then you can see there is a 2-word, the calligraphy on the body of the drum. Okay, this one. Can you see my highlight? Everyone see? Can give me a good. Okay, cool. Okay, so you will see this kind of drum with the one side skin. The skin is actually buffalo skin. So don't worry. Sometimes people will thought is a non-halal or what. That actually is a buffalo skin. And then you will see the body parts will have calligraphy. Calligraphy is also a Chinese culture. And then the words is actually not the name of anyone, not my name. When I play this drum and then I put my name there. Okay, no, it's actually 24 festive. What is 24 festive? I write at the chat box. Okay, so 24 festive drum. 24 gendang perayaan. Okay, you can search it after the class maybe. Gendang perayaan. Okay, so the 24 festive is actually the farmer's calendar. Okay, means that in 1 year they split to 24 festive. Means that we have 4 seasons. 4 seasons we have 春夏秋冬 spring, summer, autumn, and winter, right? And then every season they split again to 6 festive. Okay, maksudnya tiap-tiap season dia ada 6 kecil punya season. Okay, ini untuklah farmer tahu bila is the best time to planting. Bila is the best time to harvest. Okay, bila is the best time to we cannot plant anything because it's winter too cold, and then to keep all the plantation because then you have food to eat, something like that. So it's a farmer wisdom because our ancestor, kami punya grandpa, grandma, they are all farmer. So they know how's the weather changing because they are farmer. They always work outside, outdoor, and then they write down all the changing of the festive of the weather, and then they write down. So this is one of their wisdom, okay, to have a farmer calendar. So all the name of the drum is actually one of the festive of the farmer calendar. So maksudnya ada 24 nama yang dinamakan, okay, itu festive. Okay, so semasa kamu tengok show macam ini, you tengok ini gendang Cina yang besar, and then ada itu calligraphy, ada itu 2 perkataan sana, iaitulah art form of 24 festive drum. Okay, so ini untuk kamu faham tahu dia punya image lah. Okay, so biasa kami semasa kami main traditional punya art form macam ini, kami in a high school, biasa kan kami main dengan very serious face. Okay, yang traditional punya. So semua orang macam
Okay, macam very serious, very sangat serious lah. Okay, so emotion ada tapi dalam, okay, inside only. And then kami bergerak sekali, okay, pukul rhythm yang sama sekali. So everyone is like one people. Okay, this is traditional. Okay, so after many years ago, this art form is actually created 30, we are just celebrate the 33 years anniversary. So in the past 30 years, okay, is actually developed, become more contemporary. So nowadays you will see the drummer, they with smiling, they can have different emotion when they perform, depends on apa title dia main, apa story dia main. So this is changed, okay, change a lot. And okay, so ini adalah gambar yang lain, tapi ini you boleh tengok mereka sudah ketawa kan, ini bukan traditional lagi. Okay, kalau traditional semua muka macam everyone is like owe me money, something like that. Okay. Yeah, so you can see also the costume become more different because they start to barefoot, like wear no shoes. Tak pakai kasut. Then the costume, the color of the costume, sometimes we will have batik. Yeah. And sometimes we will use some different color lah, not only good color. And different accessories. Dia macam some of them might have the costume macam fisherman ataupun macam farmer ataupun mix batik dengan Chinese cheongsam. Okay, so already have the different developed, okay, and then different image. Okay, so yeah, this is what we want to share. This is the more traditional image of the 24 festive drum. Okay. And then I go back to my PPT. Okay, so today we want to share with you one of the work, okay, of Orang Orang Drum Theatre. It's called The Memories. Okay, this performance, we also use the art form based on the art form of 24 festive drum, but a lot of theatre elements because you know, we are Orang Orang Drum Theatre, so we want to try to break the rules. No, we break the art form, and then we add on more different theatre elements, and then yeah, macam campur sini sedikit sini sedikit sana. Okay, become a different art form, and then we call the art form drum theatre. Okay, but this is how we define drum theatre. We are still in the journey of searching this art form. Okay. For example, the music-wise, the traditional only can play the big drums, but we think music we can add more sound on it. So we try to like add different like small drum and big drum, sometimes cymbal and Chinese cymbal, and some snare drum. I try to, according to the story and according to the atmosphere, so we add some different sound on it. Like physical also, the traditional always like usually do some martial art some or movement, but we try to like we do the movement because of we want to express some emotion, so we try to do movement. If a little bit different with traditional. Means that the traditional we move, kami bergerak tapi tak ada memang express the not about emotion. Okay, cuma itu pattern visual cantik. Kerana kami buat macam ini, ada energy, so kami buat together and go macam gaya. Bergaya sikit. Okay, so tak ada memang tak payah ada apa-apa maksud. So sometimes kami juga copy itu farmer punya movement. Macam farmer dia buat planting, kami buat macam ni, tung 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 tung, and then turn my head down and out and left and right. It's also good because a group of people doing this movement will be very powerful. Then there is some meaning behind.
but we try to nowadays we try to use. Hey, why you want to do this? We always ask Find the meaning of the movement. Why you want to do this? Because how we can do better? How can our emotion come out? Not only this, maybe got some facial expression, maybe got some emotion. Okay, so we try to connect more the movement and with the drama, and then with your emotion. So we try to connect everything together. From a musician, like a drummer, slowly change to performer. So not only playing drums. Yeah. Okay. Okay. Can you see the screen sharing, the PPT? Boleh ya? Okay. So ini next page kami akan sharing sedikit about the title, and then the synopsis, and then the concept. Oh, Sarina, I got you. Okay. We don't move a lot because they cannot see us because we are in a small screen. Okay. Okay, so title itu The Memories. Okay, synopsis itu you can have a look. Talk about migration. Like our ancestor, many years ago, they travel to mereka naik kapal and then travel, and then sampai Malaysia, and then they married, and then they have a baby, and then the next generation become Malaysian. Okay. Before First War and Second War, got different period. Yeah. Okay, so this is the basically the story is about. And then the concept is actually inspired by the history of our ancestors. So our grandpa, grandma migrating from somewhere. I think you all might relate with some topic about nowadays also, the migration. We have a lot of foreign worker work in Malaysia, I think Indonesia, and then Brunei, Singapore as well. So we have foreign worker, and then they since they because they want to survive and then get a better life, and then they migrate to somewhere and then become the new life for them. Okay. Malaysia also go to Australia. Same. Overseas. Same. So is to have a better life. Okay. So why is the memories? Because our grandfather and grandmother always tell us about their story, their past story, and they say it's very tough for them to live and survive in that period. Then I feel their spirit of is very strong. So we try to create a piece to memorize it. What our grandpa told us. So this is the meaning behind the piece. Okay, so maybe I need the technical help to share the short video.
Okay. Just now Sri introduced the piece. Actually, the piece is come from elements of water. Okay, so today we want to try to learn something from water. Okay, we will see how. Okay, this is water, right? Okay, so because we can observe, we always observe from nature, right? But now already night time, so we observe this water in the bottom. Okay, so yeah, good idea. Everyone, can you find a bottle and put some water inside? Not too full. Not too full, just like this or separuh. Can everyone just find a bottle? Boleh semua orang pergi cari satu botol macam ni. Boleh minum sikit, tak apa. Boleh? Semua orang ada? Ya. Paludin, good. Boleh nampak tak? Okay Okay. Semua ada? Okay. When you got this kind of water, we can see, boleh tengok itu air. Kalau kita tak move water takkan bergerak, right? Okay, so we observe the water. You can just look at the water, don't look at the screen. Okay, you can feel the water, feel the weight, feel the temperature of the water. And just look at the water. Okay, don't look at the screen. Okay, then slowly you can just move a little bit. Then the water will become different shape. Boleh kan? Yeah. Don't be too strong. Just a little bit. Yeah, just give some little bit energy. Very good. Observe the water. Yeah. Then you try to give more. The water will change. The shape will change. Ya, goyangkan sedikit. Goyangkan, dia akan bergerak lebih macam ombak kan? Ya, ada bubbles, ada macam ombak sedikit. Okay, kuat sedikit. Ya. Kuat sedikit. Ya. So you can look at the water, tengok itu air, ada banyak different shape. Okay, then we stop. Look at the different. Okay. Thank you. Okay, so in this observe, okay, we try to follow what we see. Okay, very easy. So like this. Okay, now the water is a little bit moved. Okay, I know here someone is dancer, someone is play music. Ada orang yang pelakon. Tapi tak apa, today we start to learn how to move easily. Okay, so the shape, the movement, air ini gelap macam ni. So you can use any part of your body. You can use hand to ikut dia punya feeling. Boleh ya? Okay, or you can use your body to do like what you see. Like this, like wave. Okay, or your shoulder. Okay, or your full body. Yeah, to feel you are water. Kamu adalah air. Yeah, very good. Your shoulder, you can do like what you see. Yeah, you can choose different part or only hand. Can we do together? Only hand. Tangan saja. Tangan saja.
Okay, macam tadi what you see. Yeah, very good. I can see everyone is doing very good. But different ideas is cool because yeah. Isnawati is very good. Okay. Amba is very good. Hana? Gerakkan tangan anda seperti mana Ya. air tadi Macam bergerak. air tadi. See how the water move. Okay, so you can move. Okay, very good. Okay, then we stop for a while. Kita berhenti dulu. Okay, kita cuba angkat lagi itu bottom. Water. Okay, now kalau kita shake macam ni. Okay, so your body, kamu punya badan macam mana ikut dengan sama dengan dia, sama macam air. Okay, Abi very good like this. Okay, so we try So this, so we try maybe like this. Okay, it can be more. Yeah, very good Abi, very good. Very good. Okay, can we do together? Kita buat sekali. Semua orang. Ready? 1, 2, 3, 4. More. And more. Again. Stop. Very good. Then when you feel your body, you can feel your some the bernafas change because it's fast. Then in daily life, can everyone show me when you see the person like this? Orang gila. Orang gila kan? So in daily life, there is energy in people. We can see this movement in daily life. Okay, so it's according to our observation lah. Okay, one more things we try. Air ni, angkat air ni. Sekarang kamu pusing. Macam circle. Ada pusingan. How to say this? The wave kan? Ada tak? So dia akan jadi macam pusaran gitu. Ya. You try? Yeah. Oh, this. 要对准一点吧，下一点点呢。 Yeah. Okay, very good. Hashima, very good. Riz, Hafiz, ada kan? Okay, bolehkah Riz cuba your badan macam ni? How to do? Use your body. Riz你讲。Riz. Riz you punya badan. Riz guna badan macam mana? Juan cuba bergerak. Juan cuba bergerak macam mana air tadi bergerak. Cuba Juan berdiri. Don't be shy jangan malu-malu Okay. Letak air tu kat tepi. Juan move macam air tadi. Squirrel. 1, 2, 3, go. Oi, boleh. Ini macam Ini cantik juga. Cantik juga. Tangan. Okay. Rumput pun boleh. Rambut. Oh, turn like this. Turn. Pun boleh.
Yeah. Very good. So we do another 2 minutes. Okay, you are in your own world. Tapi kalau ada bunyi yang dari dunia lain, you feel like you want to react, respond. Okay, you can respond with your gerakan. Okay, maybe Abi you can translate in Malay. Okay, jadi harap teman-teman bisa buka mic. Kita just let kita biarkan bunyi dari semua tempat masuk dan mungkin itu dapat membantu pergerakan masing-masing. Kalau kita rasa ada feel, ada rasa untuk react terhadap bunyi yang lain tersebut. Yeah, okay. Okay ya? Okay. So kami bermula. Ready? 1, 2, 3, go. Saat Bagus. Okay. Thank you. Thank you. Mute. Okay, you can mute. You can mute your mic first. Karena ini signalnya dari Mbak Amba agak buruk ya. Buat teman-teman di Indonesia, apa yang diinginkan dari fasilitator kita adalah ceritakan satu imajinasi dari yang sudah dapat di dalam kelas tadi. Contohnya emosi marah kayak atau emosi sedih yang terkait dengan air mungkin, sama udara mungkin, sama persekitaran gitu. So dari rasa-rasa yang di-discover dari bengkel ini itu diterjemahkan di dalam showcase yang berdurasi 1 hingga 2 menit. Ya gitu aja, simple aja. Boleh masukkan dengan bunyi, gerak, dan emosi juga. Gitu. Clear ya? Saya mewakili Handa, jadi kami minta maaf kalau ada kesilapan daripada pihak tempat telas. Daripada kami sebagai moderator, daripada teknikal, kalau ada apa-apa masalah, kami minta maaf, kesulitan apa semua. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada peserta untuk hantar video sebelum jam 10 hari esok waktu Malaysia ataupun jam 9 waktu Indonesia Barat ya. Boleh tengok di chat untuk dapatkan info.
Jadi kalau sama ada korang nak berhubung secara langsung dengan orang-orang drum theater, mungkin untuk task ataupun untuk bertanya soalan lebih lanjut secara personal, boleh cari orang-orang drum theater di Facebook ataupun di email mereka, orang-orang drum theater, right? Okay, jadi saya rasa itu saja daripada kami. Terima kasih. Selamat malam, selamat berehat. Jangan lupa hantar video. Salam berbudaya, salam Nusantara. Terima kasih.